Jadi kebetulan kita disuruh memvideokan anggur, pokoknya buah lah, pokoknya kita milik anggur kebetulan. Nah, kita di sini ingin tahu mengenai sejarahnya, sejarah terutama di sini itu pohon anggur, gimana sejarahnya dari sini masuk ke Indonesia atau di Tasikmalaya di sini. Kalau ke Indonesia sebenarnya memang anggur itu dari negara subtropis yang 4 musim. Didomestikasi ke kita dengan sistem penanaman menggunakan greenhouse karena pembuahan anggur ini perlu yang namanya stres air gitu ya. Kalau di 4 musim itu stres airnya secara otomatis karena memang ada 4 musim itu, jadi kondisi kekeringan si akarnya itu secara alami, jadi secara alami. Kalau di kita memang harus manipulasi. Jadi kenapa kita pakai greenhouse? Karena supaya bisa mengontrol kondisi air yang masuk ke perakaran gitu, sistem perakaran. Di salah satu agrowisata di Tasikmalaya yang pertama dan juga mungkin paling besar ya di Tasikmalaya, karena selain ini mungkin ada juga, tapi dari segi kapasitas produksinya tidak sebesar yang kita. Selanjutnya, definisi dari buah anggur itu sendiri. Nah, anggur merupakan buah dari tanaman yang mempunyai ciri berbatang menjalar, panjang atau merapat. Buahnya pun beraneka ragam, ada yang merah, hijau, hitam, dan ungu kebiru-biruan. Nah, domestikasi buah anggur pertama dilakukan di pegunungan Kaukasus Selatan yang berada di antara Kaspia dan Laut Hitam. Setelah itu menyebar ke lembah Yordania dan Mesir. Selanjutnya, budidaya dan teknologi pengolahan buah ini kemudian masuk juga ke wilayah Yunani dan menyebar ke Spanyol, Jerman, Prancis, serta Australia. Anggur di Indonesia tersebar di beberapa daerah, diantaranya Kota Probolinggo, Bali, Kota Palu, Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Waikanan, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sragen, dan juga wilayah-wilayah lainnya termasuk di Tasikmalaya. Terus ada Diksan tuh bentuknya agak kayak gini. Jadi agak sebenarnya kan karakter utama anggur itu semua berbiji. Ada perlakuan gitu. Biasanya buat tidak berbiji misal pakai hormon giberelin atau sperminin atau hormon penghambat juga. Berarti itu dibuat seolah-olah Dimanipulasi maksudnya. Kalau untuk penggantian ini nanti berapa kali Pak? Penggantian pembungkus. Iya, pembungkusnya. Cukup 1 kali. Jadi karakter yang unik dari Jupiter tuh dia nggak cuma manis tapi ada aroma kayak permen gitu. Terus Jupiter, terus ada akademik. Kalau akademik hampir jadi warnanya hitam. Yang itu yang dalamnya nggak ada biji bukan Pak? Masih ada biji tapi sedikit. Di pangkalnya agak besar tapi lancip ke bawah gitu. Terus kemudian ada trans. Nah ini trans. Sebenarnya trans juga kalau udah matang ini agak kemerahan. Ini karena memang posisinya belum matang, jadi warnanya masih hijau kekuning-kuningan. Kalau Jupiter Pak? Jupiter. Nah ini Jupiter warnanya nanti merah kehitam. Boleh. Buat sekitar 30 tanaman. Oh, 50 tanaman. Sih tentu layaknya manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya kan bagian organ tanaman itu terbentuk dari berbagai nutrisi. Ada 13 unsur hara, N, P, K, Bipolar, Fismisteles, Trans, Jamerambo, Early Adora. Kita syarat-syarat untuk menanam anggur gitu supaya tumbuhnya baik. Gimana Pak?
Syarat tumbuh tanaman mah ada yang penting pertama air ya, terus kalium fosfat misal, terus magnesium sulfat. Kalau enggak ion positif ya ion negatif. Terus syarat tumbuh lainnya suhu juga, itu suhu mempengaruhi. Kadang ada berbagai macam anggur yang didomestikasi di kita tapi nggak berbuah misal, atau buahnya nggak maksimal karena memang kesesuaian suhunya nggak dikehendaki sama tanaman. Yang belum bisa yang saya tahu gitu ya di kita, contohnya Shine Muscat yang warnanya hijau agak besar gitu ya, nggak tahu di daerah lain mungkin ada, tapi di daerah panas biasanya sulit untuk tumbuh, terlalu tinggi. Terus terkandung spora tuh biasanya hanya berbentuk tepung kecil gitu ya, hingga jadi satu spora di anggur itu bisa menyebar luas kayak gini. Kayak kalau misalkan bikin tempe kan raginya nggak terlalu banyak untuk satu kintal tempe. Justru seperti ini. Ini salah satunya penyebabnya bisa kena penyakit juga gitu. Terus kemudian Udah. Untuk jenis-jenis buah anggur yang kami temukan di perkebunan tersebut, yang pertama yaitu ada buah anggur Dickson, yaitu bentuknya agak lonjong, di pangkalnya agak besar tetapi lancip ke bawah. Yang kedua yaitu buah anggur jenis Jupiter. Nah, karakternya ini unik karena tidak cuma manis tetapi terdapat aroma seperti permen. Lalu yang ketiga jenis anggur Bogema, yang keempat jenis anggur Yummy Rainbow, yang kelima jenis anggur Gosby, yang keenam jenis anggur Trans, dan yang ketujuh jenis anggur Kismis Palace, dan yang kedelapan jenis anggur Carnival, yang kesembilan jenis anggur Boy Conur, dan yang kesepuluh jenis anggur Dubovsky Pink.